Selamat datang di Joni Tiran Speak Up. Channel ini hadir untuk berbicara tentang penegakan hukum, upaya pemberantasan korupsi, dan isu sosial kemasyarakatan lainnya. Mari bersama kita bergandengan tangan membangun negeri tercinta. Terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi, tentunya ada prioritas. Karena setiap kejar itu punya anggaran maksimal 3, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa lebih dari itu. Kemudian sumber daya manusianya juga tidak terbatas, sehingga kita semua memastikan agar kualitas penanganan perkara itu tidak ada yang bebas di pengadilan. Yang kedua, kaitan dengan dana desa, ini saya sampaikan. Dana desa ini, kalau ada kepala desa yang terlibat, pertama kedepankan dulu pencegahan, pembinaan. Karena desa ini, kepala desa ini adalah aset. Kepala desa ini adalah asetnya masyarakat. Ya, kalau mereka salah, boleh saja. Kalau dia jahat, itu yang perlu diperbaiki. Kalau salah itu semua pemerintahan pasti ada kesalahan. Kalau ada pemborosan, masih bisa dikembalikan. Memilih kepala desa tidak mudah. Bisa berpotensi konflik kalau semena-mena hukum hadir dengan kacamata kuda. Dia harus mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan penegakan hukum. Ya, desa itu tidak mudah memilih kepala desa, itu dipilih oleh rakyat. Ya, sehingga kalau kepala desanya hanya karena 100 juta, 200 juta, kalau masih bisa dikembalikan, kembalikan. Kalau masih bisa dibina, dibina. Lebih bagus memenjarakan orang atau dibina? Menurut kamu? Dibina. Saya sepakat dengan itu. Ya, karena manusia itu pada hakikatnya adalah manusia yang bisa keliru. Hukum juga tidak kacamata kuda. Setiap orang salah penjara, setiap orang salah. Biaya penyidikan sampai eksekusi itu 300 juta. Nah, dalam konteks ini kan kita harus berpikir yang mana yang paling bijaksana kita tempuh. Apakah jalur pidana, memenjarakan orang lalu kita harus ke pengadilan segala macam, memanggil saksi-saksi, sementara pemulihannya tidak ada juga. Ya, seperti itu kira-kira. Penegakan hukum yang humanis dan bijaksana untuk kepentingan seluruh masyarakat. Ya. Salam kasih saudara-saudaraku di mana saja berada. Kembali kita bertemu pada kesempatan ini. Senang sekali kami dapat kembali menjumpai saudara-saudaraku. Semoga selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan yang paling penting, kiranya selalu dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, kami ingin mengajak kita berdiskusi tentang sebuah video yang beredar luas, yang berisi pernyataan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Bapak Seth Tadung Aloh, yang menurut kami cukup mengejutkan dan mengecewakan. Mengapa demikian? Karena dalam video tersebut terkesan seolah-olah ada kebijakan khusus yang diberikan bagi kepala desa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, antara lain dengan menyatakan bahwa kepala desa adalah aset masyarakat, sehingga kalau dia melakukan kesalahan, misalnya korupsi dengan jumlah kerugian 100 atau 200 juta rupiah, sebaiknya hanya dilakukan pembinaan dan pengembalian kerugian negara. Terus terang, kami sangat kecewa dan menyesalkan ada pernyataan seperti ini dari pejabat keras aparat penegak hukum. Karena menurut kami sangat bertentangan sekali dengan asas atau konsep pemidanaan terkait efek jera dan rasa keadilan bagi masyarakat. Akan tetapi, saudara-saudaraku, terhadap hal tersebut masih dapat kami maklumi karena alasan-alasan yang disampaikan oleh Pak Kajati
antara lain kurangnya personil, kemudian tingginya biaya penanganan suatu kasus, serta kurangnya kuota yang diberikan kepada APH atau aparat penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan, untuk menangani kasus-kasus. Sehingga harus betul-betul diterapkan skala prioritas. Namun yang bagi kami sungguh sangat mengecewakan dan patut disesalkan adalah dengan adanya pernyataan Pak Kajati NTT ini, sepertinya ada semacam inkonsistensi sikap. Sekali lagi, menurut kami ada semacam inkonsistensi sikap dari lembaga Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Di satu sisi, Pak Kajati sebagai pimpinan Kejaksaan Tinggi NTT menyatakan akan melakukan pembinaan terhadap kasus-kasus korupsi dengan nilai kerugian 100 atau 200 juta rupiah. Akan tetapi di sisi lain, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pernah melakukan tindakan hukum yang amat bertentangan dengan pernyataan Pak Kajati NTT saat ini. Nah, saudara-saudaraku, masih ingat kasus Hypermart beberapa waktu yang lalu? Pada saat itu, kasus tersebut ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan bahkan telah sampai dalam tahapan penyidikan dengan nilai kerugian negara yang menurut kami sangat fantastis, sangat tinggi sekali, yaitu 17 miliar rupiah. Namun oleh Kejaksaan Tinggi NTT saat itu, kasusnya malah dihentikan. Nah, akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di kalangan publik. Ada apa dengan Kejati NTT? Mengapa sebuah kasus dengan nilai kerugian keuangan negara yang sangat besar dan fantastis dan tahapan penanganannya telah sampai pada tahap penyidikan saat itu malah dihentikan? Di mana yang namanya asas pemidanaan terkait efek jera dan rasa keadilan bagi masyarakat. Nah, saudara-saudaraku, pada kesempatan ini, dengan rasa hormat dan penghargaan yang tinggi kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, khususnya Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, yang selama ini giat sekali melakukan penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi, kami meminta dan mendesak, sekali lagi dengan hormat, kami meminta dan mendesak Pak Kajati Nusa Tenggara Timur untuk segera mengambil langkah-langkah taktis agar dapat membuka kembali kasus Hypermart tersebut dan memproses hukum semua pihak yang terlibat dalam kasus ini. Hal ini penting demi menjaga marwah lembaga Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur agar tidak dianggap tebang pilih dalam penanganan kasus-kasus korupsi. Dengan hormat sekali lagi, kami meminta dan mendesak Pak Kajati, Bapak Seth Tadung Alo, agar segera dapat mengambil langkah-langkah taktis untuk membuka kembali kasus Hypermart. Demikian saudara-saudaraku, pertemuan kita pada kesempatan ini. Jikalau ada saudara-saudaraku yang
ingin berdiskusi lebih lanjut, silahkan dituliskan di kolom komentar dan kita akan mendiskusikannya lebih lanjut. Terima kasih saudara-saudaraku, kita akan bertemu kembali pada episode-episode berikutnya.